Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya, Bu Endang Wahyuningsih, dan hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Yuk kita pelajari bersama. Bu Endang punya contoh surat. Nah, menurut kalian, surat tersebut termasuk surat pribadi atau surat dinas? Ya, betul. Surat ini termasuk surat pribadi. Kenapa? Karena ditulis oleh seseorang dan ditujukan. Apakah kalian pernah menulis surat pribadi yang ditujukan mungkin untuk orang tua, keluarga, kerabat, atau sahabat kalian? Kalau belum pernah, yuk mari kita belajar. Nanti kalian akan bisa menulis surat pribadi. Lalu sebenarnya surat pribadi itu apa sih? Kita pelajari definisinya. Jadi surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh individu untuk orang lain, contoh orang tua, saudara, sahabat, atau bisa juga untuk instansi. Kalau instansi ini misalnya kalian, orang tua kalian menulis surat izin tidak masuk sekolah, itu kan surat pribadi, ditulis oleh orang tua kalian tapi ditujukan untuk instansi yaitu sekolah. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, tidak baku, mudah dipahami, dan komunikatif. Selanjutnya, Bu Endang juga ada contoh surat kedua. Nah, menurut kalian, surat ini termasuk jenis apa? Surat pribadi atau surat dinas? Betul. Jadi, surat ini termasuk ke dalam surat dinas atau surat resmi. Apa ciri-cirinya? Yaitu memiliki kop surat yang berada di atas. Kop surat itu tidak boleh dibuat oleh individu ya. Jadi harus dibuat oleh instansi atau organisasi. Di situ juga ada sistematika cara menulis surat dinas. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi, organisasi, atau lembaga kepada perseorangan atau kepada instansi lain yang isinya berhubungan dengan hal-hal kedinasan. Namanya juga surat dinas ya. Surat dinas bersifat resmi, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa formal atau baku. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, surat nota dinas, dan lain-lain. Maksudnya undangan di sini adalah undangan dari instansi satu kepada instansi lain ya, bukan undangan walimah gitu, bukan ya. Tolong dipahami. Karena ini adalah surat dinas, jadi surat yang ditulis oleh satu instansi kepada instansi lain. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak mempunyai kop surat karena ditulis oleh individu. 2. Tidak mempunyai nomor surat. Nomor surat hanya ada pada surat dinas karena nomor surat ini harus dikeluarkan oleh lembaga. 3. Salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. 4. Menggunakan bahasa yang bebas atau tidak baku. 5. Tetapi perlu juga memperhatikan tata etika atau sopan santun, khususnya jika kita menulis kepada orang lain yang lebih dewasa. 6. Memiliki unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka, pendahuluan, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan.
Nah, kalau ciri-ciri surat dinas, yang pertama berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. 2. Hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. 3. Berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan lain-lain. 4. Menggunakan bahasa baku yang resmi. 5. Bahasa yang efektif yaitu bahasa sederhana yang tidak berbelit-belit, ringkas, jelas, dan tidak ambigu. Juga dapat ditambahi bahwa surat dinas itu harus memiliki kop surat dan nomor surat. Bisa ditambahkan ya. Dan itulah materi kita hari ini mengenai definisi, fungsi, dan ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Di lain pertemuan akan kita bahas jenis-jenis surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih telah belajar dengan Bu Endang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.